baru kita kunci. Ada ilmu khususnya yang mungkin itu dapur rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi di wabarakatuh. channel Java Kembang. Kali ini kita akan membahas media air sebagai pengobatan atau sebagai penyembuhan atau sebagai hal lain sebagainya di dunia spiritual. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Java Kembang. Mas Didi, saya mau tanya, biasanya kan media air sering digunakan dalam spiritual, pengobatan atau hal lain sebagainya. Bisa nggak share tentang kenapa menggunakan media air ini? Dalam konteks kadang ada pengobatan alternatif spiritual, kadang kita datang ke pelaku spiritual yang sering didatangi, terus mungkin paranormal atau yang berkecimpung di dunia hal-hal tersebut ya. Itu biasanya endingnya pasti memberikan kata ini air untuk dibawa pulang, untuk mungkin dikonsumsi, diminum sebagai terapi pengobatan, atau mungkin sebagai tolak balanya atau pagarnya, macam-macam itu. Terus bisa aja nanti disiram di sekitaran rumah, ditambah lagi juga usaha di sekitar usaha, ataupun bisa juga istilahnya nanti ada tambah garam atau seperti apa kan itu maksudnya. Jadi kalau kita pahami dulu, mungkin kalau pemirsa yang belum mengetahui, ini hanya sekedar apa yang menjadi pengalaman dan pengetahuan saya ya, yang berkecimpung di dunia spiritual. Awalnya saya juga dulu saya juga berpikir mosok bisa seperti cuma seperti itu kan, air kok bisa digunakan bisa menyembuhkan. Ketika saya mempelajari dunia spiritual, ternyata di dalam kandungan air ini kan senyawa sebenarnya, ada rohnya. Jadi air itu pada dasarnya senyawa, yang dimana ketika senyawa ini diberi energi, dia akan membantu untuk bercampur dengan energi yang diberi, akan sesuai dengan kehendak yang membuat atau memberi masuk ke dalam energi, ke dalam air tersebut. Satu contoh seperti ini, katakanlah di dunia pengobatan, itu biasanya airnya didoain, terus nanti diminumkan. Pasti ini kita berbicara tentang dunia alternatif ya. Terus sembuh atau berkurang sakitnya, itu kan bahasanya yang kita sering terima seperti itu. Ayah pun juga dalam ketika menemui pasien atau klien yang berhubungan dengan alternatif menyakitkan juga seperti itu juga. Jadi kalau kita tracking untuk dari sisi logika alternatif yang bisa ayah share kan, jadi air ini kalau pernah baca artikel, ternyata ada unsur senyawa ketika dia didoakan, air ini akan berubah menjadi ion positif. Itu ditemukan oleh penemu profesor dari Jepang yang meneliti tentang air ini, terus berubah menjadi bentuk kristal akan seperti itu. Mungkin silakan untuk dicari di Google itu air ditemui oleh ilmuwan Jepang, digabungkan dengan doa. Kalau dari sisi saya itu
air sebagai media atau metode itu sesuatu yang lebih aman sebenarnya. Karena apa? Kenapa itu lebih aman? Dia unsur air ini unsur kehidupan. Unsur kehidupan, dia istilahnya ketika air ini kita kasih jampi-jampi ataupun kita kasih doa-doa, air ini partikelnya akan berubah atau unsur energinya akan berubah sesuai dengan yang kita kehendaki. Yang kayak gitu, ibarat kata itu suatu bumbu kita masukkan akan rasanya berbeda kan, seperti itu, sesuai dengan siapa yang membuat kopinya. Tapi dalam dunia spiritual katakanlah, ini ada pasien ini datang, metode air pasti itu selalu dipakai ya. Kadang pun ada pro dan kontra ketika air kayak gini bisa nggak bisa, kayak gitu. Itu benar. Percaya nggak percaya silakan untuk dinilai sendiri, kembali ke pribadi masing-masing. Tapi kalau cara kerja yang biasanya saya lakukan itu, unsur air utama ini, energi utama bawaan dalam air apapun itu jenis mineral, tapi lebih bagus itu sebenarnya air sumur. Karena dia energinya masih murni. Tapi kalau air-air seperti ini kan energi udah energi olahan. Energi olahan ya, untuk menghilangkan unsur, istilahnya menetralkan, harus dikeluarkan dulu sisi tenaga dalam kita untuk menetralkan. Katakanlah ini rasanya memang sudah netral secara indera perasa, tapi secara unsur energi dia kan masih bercampur ini dengan energi-energi dari pabriknya, dari olahannya, pindah ke sana, pindah ke sini, ke toko, di tangan akhir ke konsumen kan, biasanya seperti itu. Kita harus dinetralkan dulu pemirsa. Ketika ini sudah netral, dengan mata batin, dengan ilmu spiritual, itu baru kita doakan. Kalau katakanlah Islam dari sudut kita mau membuat istilahnya metode penyembuhannya, kita bacakan Al-Fatihah, istilahnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Baru kita kunci. Ada ilmu khususnya yang mungkin itu dapur rahasia seperti itu. Kita kunci, kita kasih rajah-rajahnya, bahasanya seperti itu. Baru kita diamkan. Tujuannya tadi apa? Untuk mungkin vitalitas, untuk apa yang menjadi keluhan, baru kita kasihkan pasien. Biasanya kan seperti itu nih, kita ulasnya apa yang terjadi di masyarakat aja dulu, apa yang terjadi yang selama ini ayah alami, dengan apa yang ayah lakukan seperti itu, dengan doa-doa, dengan penuh mengharapkan kesembuhan, dengan tenaga dalam, baru jadi yang terjadi air ini sudah mengandung unsur doa, unsur energi, unsur apa yang menjadi keluhan tadi. Karena ini cuma sebagai air doa, rasanya mungkin sudah tidak seperti rasa yang dijual. Netralnya pun juga akan beda. Itu yang bisa merasakan ya pasiennya tersebut. Itu yang meminumnya pemirsa. Jadi ini dari sisi positif ya. Tapi coba ini coba minum dulu, Bunda minum dulu, coba dirasakan biar pemirsa tahu. Ini udah didoain ya pemirsa tadi ya, udah dirajah. Rasanya beda. Kalau belum diapa-apain kan ada rasanya. Ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya. Nggak iklan ini.
Tapi ini lebih apa ya? Kalau pernah minum air gunung ya lebih segar. Jadi dingin. Di dalam dingin sampai di dada itu ada sensasi dinginnya. Nah, air itu senyawa, diberi energi doa, diberi energi dengan skill ya ini, istilahnya olahan tenaga dalam apa yang menjadi keluhannya. Terus kita mengharapkan air ini menuju ke apa yang menjadi keluhan klien atau pasiennya, kan seperti itu. Ada juga katakanlah raja yang berhubungan dengan, tadi saya bilang ini yang positif ya, katakanlah yang negatif itu pun bacaannya sesuai dengan bacaan dan racian yang berbeda. Oh ada yang untuk hal yang negatif? Ada, katakanlah untuk nanti air ini disiram di toko, katanya gitu. Jadi sepi gitu ya. Toko langganan ataupun toko sainganmu ya, kan kayak gitu. Itu ada sendiri. Jadi ini hanya ilustrasi yang tidak maksimal sebenarnya, karena harus ada, kalau hal-hal seperti itu kan harus sedikit ada koki, itu ada racian bumbunya, nah, seperti itu. Walaupun masih dalam kemasan tertutup, tetap kalau posisi menetralkan tetap harus dinetralkan. Baru kita isinya, kita isi dengan kebalikannya, kalau ini dengan doa-doa, dengan harapan-harapan permohonan dari ilahi, dari zat yang maha memberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sholawat, dengan semuanya, meminta yang baik-baik atas kesembuhan kliennya, seperti itu. Kalau ini yang dari sisi negatifnya, jadi walaupun tidak maksimal, ini bukan mengada-ada, kita memberikan edukasi ya kepada pemirsa. Jadi air itu sesuai seperti mata pisau dua, bisa untuk baik, bisa untuk positif, tergantung siapa kokinya, siapa yang akan menggunakan. Sebentar, ini kok badannya kayak hangat-hangat ya? Memang ya itu karena reaksi air positif ya ini, dan seperti itu. Iya pemirsa, badan jadi agak hangat-hangat gitu, kayak orang mau demam, seperti itu. Ya ini coba sedikit aja, kalau ini sebenarnya untuk yang tabur tuai tadi. Saya suruh nyoba air yang untuk yang tidak bagus. Istri saya ini sebenarnya, nggak apa-apa. Tak doain dulu. Gimana? Kayak pahit. Ya, ini bisa untuk menghancurkan mungkin pegangan, ada pegangan di dalam badan, ada susuk mungkin, tergantung untuk pasien kan macam-macam ya, datang apa kan ya, atau permohonan seperti apa, atau istilahnya mungkin menghancurkan, bahasanya kalau kita bahasanya menawarkan ya, menetralkan energi apapun dengan ini. Mungkin masih ada ini, entah garam, entah mungkin istilahnya ditambah bunga, nanti ketahuan. Bunga yang kecil-kecil, beras kuning, tanah kuburan. Jadi energi itu bersatu dalam ikatan partikel molekul airnya, ditujukan kepada siapa cabang bayinya. Itu cara mainnya sebenarnya. Tapi ini untuk
dari satu sisi untuk sesuatu yang berhubungan dengan baik itu pastilah praktisi spiritual akan memberikan harapan dan doa-doa yang dimasukkan ke dalam dengan energi skill masing-masing ya itu ya, dimasukkan ke dalam. Tapi kalau yang berhubungan dengan yang seperti itu pasti ya saya bilang merusak itu lebih mudah daripada membenahi seperti itu. Jadi ketika kita merusak, ibarat kata ini satu air, satu tetes kita kasih racun, udah merusak kan seperti itu. Tapi satu tetes kita kasih unsur kesehatan, perjalanannya tidak langsung instan. Kadang harus datang 2-3 kali baru bisa merasakan kan seperti itu. Jadi itu penjelasan yang bisa saya jelaskan tentang metode kenapa saya lalu memberikan alternatif yang paling aman itu lewat media air. Ya, terus tadi apa yang mau bertanya? Tapi untuk kesehatan kenapa harus, atau istilahnya untuk hal yang positif itu harus datang lebih dari 1 kali, sedangkan untuk yang sisi negatif cukup sekali? Merusak tadi saya bilang, kita merusak itu jauh lebih mudah. Merusak apapun itu jauh lebih mudah daripada memperbaiki. Kita mau merusak dagangan, malam ini ditaburkan, tapi harus diolah lagi sebentar kan ya gitu. Ya, pasti nanti terjadi. Kenapa itu lebih cepat? Istilahnya untuk ritualnya lebih instan cepatnya daripada dari sisi yang positif. Iya kan, contohnya kayak membangun rumah itu lebih lama daripada gempa dalam 1 detik 2 detik. Jadi yang bisa saya jelaskan tentang hal ini ya sedikit banyak kurang lebih kayak gitu. Karena sama, air pun ketika kayak gini ya, kita tadi saya bilang untuk menghilangkan susuk, karena begitu ini diminumkan, dia akan badannya paling nanti dalam hitungan 1-2 jam panas terus, karena melawan kemelekatan apa yang ada di tubuh. Tapi dengan syarat si pasien sudah ikhlas untuk apa yang menjadi pegangannya, biasanya seperti itu, dilepas. Tapi kalau mau 1 galon pun kalau dia tidak ikhlas kan kayak gitu, ya nggak bakal bisa lepas, karena ini jiwa, kemelekatan jiwa yang kita harus lepaskan seperti itu pemirsa. Gitu. Terus kegunaan yang lainnya selain pengobatan, terus untuk hal yang negatif, apalagi Mas Dodi yang bisa untuk media air? Atau juga orang ziarah juga pakai air juga. Orang ziarah itu bawa air bunga kita taburin. Secara adat istiadat atau tradisi, mau percaya atau enggak, maupun istilahnya itu dari zaman dahulu sampai sekarang itu tetap dilakukan. Karena media air ini gunanya sangat powerful. Powerful apapun itu. Kita mau untuk pengobatan alternatif juga bisa, mau untuk menjaga, membuka aura juga bisa. Bisa dengan air. Mau alternatif membuka aura juga bisa. Untuk penglaris tadi saya bilang juga bisa, dan seperti itu. Tapi kan ini tidak bertahan lama. Untuk yang penglaris, iya, nggak bisa langsung absolutnya seperti itu, hanya sebentar. Nanti tabur lagi kelamaan itu kayak gitu.
Itu kayak gitu pemirsa. Ini pengalaman saya, sesuatu yang harus saya share untuk informasi, ilmu, pemahaman tentang dunia yang saya geluti. Ya, dunia tentang spiritual. Paranormal, spiritual kayak gitu. Jadi tempat-tempat angker, bacakan doa. Bacakan doa, kasih energi penuh, kasih raja, sebarkan. Media air kan juga. Iya, media air. Berarti untuk pengusiran ya? Ada itu orang kesurupan, siramkan air, minumkan air. Itu berarti banyak fungsinya. Banyak fungsi. Enggak, jadi penemuan ini bukan hal yang apa namanya, wow, tapi kuncinya hanya di doa, niat, sama energi yang kita masukkan, seperti lampu. Kalau kita hanya doa aja, nggak kita kunci, nggak kita apa, ya akhirnya keluar kayak bocor. Tapi harus kita bikin wadahnya, seolah-olah wadah gaibnya, kita masukkan unsur doa kita, tertampung di dalam, kita kunci, masuk ke dalam. Kayak gitu. Banyak fungsinya. Ternyata air itu banyak fungsinya, selain untuk diminum seperti biasa, ngusir tempat-tempat angker juga bisa. Jadi banyak sekali. Karena Mas Dedi juga pelaku spiritual, jadi paham benar kegunaan dari air, tidak hanya untuk diminum atau untuk mandi, tapi untuk pengobatan, pengusiran. Apalagi kalau terakhir ya ini, salah satu untuk istilahnya kalau bahasa tren sekarang, afirmasi doa. Kadang kita hanya berafirmasi doa dengan harapan itu kurang mantap. Tapi kalau kita afirmasi doa setelah sholat malam atau bangun pagi, setelah sholat subuh, kita afirmasi doa, kita berdoa dengan membaca apa yang kita inginkan. Ya Allah, ya Rob, ya Rahman, ya Rahim, ya Rozak, ya Fatah. Itu kalau yang berhubungan dengan ya rezeki ya. Kita tiupkan, kita sholawatin, bismillah, kita minumkan. Itu juga bisa ya? Itu jauh lebih aman ya, karena kita bisa melakukan sendiri tanpa harus bantuan. Jadi kemantapan spiritual kita sebagai hamba kepada Sang Pencipta itu lebih dekat. Kayak gitu. Jadi banyak pengalaman dari Mas Dedi untuk di-share ke pemirsa juga. Untuk kali ini cukup, Mas Dedi, gitu ya, untuk membahas mengenai media air. Oke pemirsa, terima kasih telah mampir ke video kami di channel Capa Kembang. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.